Ekstra part 1. Hoek hoek, para penata rias hanya bisa menatap prihatin kara si pengantin pria yang sejak tadi tidak berhenti memuntahkan isi perutnya. Mereka benar-benar sangat tidak tega melihat wajah pengantin tersebut yang sudah begitu pucat. Kita harus bagaimana sekarang? Rasanya sangat tidak mungkin untuk kita merias Tuan Junio. Entahlah, aku juga bingung. Make up hanya akan terbuang percuma kalau dia saja selalu muntah begini. Kasihan sekali dia. Aku rasa asam lambungnya sudah sangat parah. Dia pasti selalu telat makan. Junio yang mendengar percakapan para penata rias hanya bisa mengumpat dalam hati. Dia muntah itu bukan karena sakit asam lambung, melainkan karena telah menghamili istrinya. Hingga malam ini Junio benar-benar tak habis pikir dengan ulah si biji kecambah. Sudah tahu sekarang adalah malam resepsi pernikahan mominya dan dedinya, tapi biji-bijian itu masih saja mengirimkan ilmu sihir. Ingin mengamuk juga tidak mungkin, yang ada malah nanti dia akan ditendang keluar kamar oleh Patricia, yang entah kenapa menjadi semakin galak setelah menikah. Jiwa psikopat di diri Junio seperti tidak ada harganya di hadapan Patricia, dan juga si bau-bau biji kecambah yang tidak berhenti berbuat ulah. Di mana istriku? Kenapa sejak tadi hanya ada kalian saja di sini? Tanya Junio seraya menyeka mulutnya dengan tisu. Kau buta atau bagaimana, Jun? Sejak tadi aku terus duduk di sini. Mata Junio langsung melihat ke arah ranjang. Dia kemudian menelan ludah sambil mengusap dadanya perlahan. Untung saja tadi aku hanya membatin. Kalau sampai kelepasan, malam ini aku pasti tidak akan bisa memeluk Patricia. Selamat. Kenapa kau malah bengong, Junio? Sudah cepat sana berias, acaranya sudah mau dimulai. Ucap Patricia sambil menatap wajah suaminya yang terlihat pucat. Bukannya jahat, Patricia bersikap cetus begini, karena memang dia selalu emosi setiap kali melihat wajah Junio. Semacam ada bisikan jahat yang terus memintanya untuk menyiksa si pria gila tersebut. Bahkan saat Junio muntah-muntah, Patricia sama sekali tidak bergeming untuk sekedar mengambilkan air minum. Dia hanya duduk diam di ranjang sambil menikmati penderitaan yang sedang dialami oleh suaminya. Ceklek, Junio dan Patricia menolak ke arah pintu. Mereka sama-sama menelan ludah begitu melihat siapa yang datang. Halo Paman Junio, Kak Cia, sapa Elia penuh semangat. Lepi menatap sengit ke arah Patricia yang seperti tidak suka melihat kedatangannya bersama Elia ke kamar ini. Dengan sedikit kesal dia mendorong kursi roda kemudian menabrakkannya ke kaki Junio. Duk, apa-apaan kau? Teriak Junio kaget. Aku menabrak kakimu dengan kursi roda milik Elia, kenapa tidak terima? Tantang Lepi dengan berani. Dasar gila, kau yang gila. Kau, Lepita Poster, ucap Junio dongkol. Hei, enak saja, sudah jelas di sini kalau yang gila itu dirimu, Tuan Morrigan Junio yang terhormat. Saking gilanya kau sampai tidak bisa membedakan mana wanita baik dan mana wanita yang busuk hati. Cih, Elia menahan tawa melihat perdebatan antara Junio dengan Lepi. Dia sebenarnya juga merasa kalau Patricia seperti tidak suka melihat kedatangannya ke kamar ini. Namun Elia mencoba berpikir positif dalam menanggapi hal tersebut. Bisa saja kan, sikap Patricia itu disebabkan oleh mood ibu hamil yang gampang berubah-ubah. Atau mungkin Patricia yang masih merasa canggung pada dirinya. Hal ini bisa saja terjadi bukan? Elia, apa Gabrieli tidak ikut datang kemari? Tanya Patricia mencoba untuk menghilangkan kecanggungan. Dia masih terlalu malu untuk bertatap muka dengan adiknya. Iya adiknya, mulai sekarang Eleanor Young adalah adik kesayangannya. Junio dan Lepi langsung menatap tajam ke arah Patricia begitu dia menyebut nama Gabrieli. Mereka curiga kalau Patricia masih menyimpan perasaan pada suaminya Elia. Tak ingin istrinya beralih hati, Junio segera datang mendekat kemudian berbaring di pangkuan istrinya. Dia membuat pola hati menggunakan jari jempol dan jari telunjuknya saat Patricia ingin mengomel. Is, menggelikan, ejek Lepi sambil bergidik geli. Tapi aku suka melihat kemesraan mereka, Kak Lepi, karena itu tandanya posisimu sebagai pelakor akan tetap aman jika Paman Junio bisa mempertahankan Kak Cia di sisinya. Celetuk Elia. Patricia menelan ludah. Sejak perbaikan dia seringkali dibuat shock oleh perkataan-perkataan aneh Elia. Bahkan di saat acara pemberkatan kemarin, Patricia dan Junio dibuat malu hingga tak terkira saat adiknya ini bertanya tentang pose ranjang yang sering mereka lakukan hingga berhasil menumbuhkan si biji kecambah. Andai saja Patricia sedang tidak hamil, dia pasti akan langsung melarikan diri dari sana. Benar-benar sangat memalukan tapi juga membahagiakan karena Elia bertanya tanpa ada nada menghina yang tersirat. Elia, harusnya kau jangan memelihara pelakor seperti wanita itu. Dia sangat ganas. Uangmu bisa habis diperas olehnya nanti. Ucap Junio memprovokasi kemarahan Lepi.
Oh, itu sama sekali bukan masalah, Paman Junio. Suamiku sangat kaya. Orang tua dan mertuaku adalah keluarga sultan, sedangkan grandmaku adalah seorang bangsawan. Justru aku malah senang kalau Kak Lepi bersedia untuk terus membantuku menghabiskan semua uang yang ada. Aku sangat berhutang budi padanya, Paman. Saud Elia dengan bangganya memuji si pelakor. Rahang para penata rias yang ada di sana seperti akan terjatuh ke lantai saat mendengar perkataan Elia. Mereka begitu shock saat tahu kalau gadis kecil yang sedang duduk di kursi roda ternyata adalah menantu di keluarga Ma. Hei kalian, jangan coba-coba memberitahu pada orang luar kalau Elia adalah istrinya Gaprielia. Jika hal ini sampai bocor, aku pastikan leher kalian akan putus. Setelah itu, aku akan memotong tubuh kalian menjadi bagian-bagian kecil, kemudian memasaknya. Mau? Ancam Lepi saat menyadari kalau status Elia didengar oleh orang lain. Alarm tanda bahaya langsung meraung-raung di dalam kepalanya. Tidak, Nona. Kami akan menutup mulut rapat-rapat. Wah, kalian baik sekali, Kak. Ayo beritahu aku berapa nomor rekening kalian? Ucap Elia senang. Para penata rias tersebut terlihat bingung. Mereka saling berbisik satu sama lain. Elia yang tahu kalau orang-orang ini sedang bimbang, akhirnya meminta Lepi untuk meminta nomor rekening mereka. Dan Lepi dengan begitu patuh langsung menuruti keinginan teman kecilnya ini. Kak Lepi, tolong pinjam ponselmu sebentar. Memangnya kau tidak punya ponsel sendiri apa? Miskin sekali. Seloroh Lepi selain memberikan ponselnya pada Elia. Aku bukan miskin, Kak, ponselku sebenarnya sangat banyak, tapi aku tidak tahu kemana ponsel-ponsel itu pergi. Nantilah aku akan meminta ponsel baru pada Kak Iel. Siapa tahu dia akan membeli langsung dengan pabriknya. Suamiku kan kaya. Saud Elia sambil mengotak-atik ponsel milik Lepi. Junior dan Patricia hanya diam menyaksikan apa yang sedang dilakukan oleh Elia dan Lepi. Tak lama kemudian, semua orang dibuat kaget oleh suara pekikan Lepi yang mengamuk karena ternyata Elia mengirimkan uang tutup mulut pada penata rias menggunakan uang dari rekeningnya. Ya, Elia, apa yang kau lakukan, ha? Aku baru saja mengirim uang ke rekening kakak-kakak itu, Kak Lepi. Kenapa memangnya? Tanya Elia dengan tampang polos tanpa dosa. Kenapa memangnya? Astaga Elia, kau benar-benar kelewatan. Bagaimana bisa kau memakai uangku untuk menutup mulut mereka? Ini ponsel milikku, Elia, dan kau baru saja menguras tabunganku untuk sesuatu yang tidak penting. Pokoknya aku tidak mau tahu, ganti 10 kali lipat jumlah uang yang sudah kau kirimkan ke rekening mereka. Jawab Lepi merajuk. Mendadak peredaran darah di tubuhnya seperti berhenti gara-gara ulah teman kecilnya ini. Baiklah, siapa takut? Karena ponsel Lepi masih di tangannya, Elia sekalian saja menelpon Gaprielia menggunakan ponsel tersebut. Dia sedikit menahan tawa ketika Lepi tak berhenti melirik ke arahnya. Ada apa? Kak Iel, Kak Lepi marah padaku gara-gara aku memakai uang miliknya, dan sekarang dia memaksaku untuk mengembalikan uang tersebut sebanyak 10 kali lipat. Bisakah Kak Iel membantuku? Ucap Elia memohon. Astaga sayang, aku kira apa? Ya sudah, nanti aku akan mengirimkan uangnya ke rekening Lepi. Memangnya, berapa uang yang sudah kau pakai? Salah satu penata rias jatuh terduduk di lantai saat Elia menyebutkan jumlah uang yang sudah dia kirimkan ke rekening mereka. Sementara Junior dan Patricia, mereka berdua sempat terbengang kaget melihat betapa gilanya Elia dalam menghamburkan uang. Mereka tidak tahu saja kalau sebenarnya Elia mengetahui jika para penata rias tersebut sedang mengalami kesulitan ekonomi. Itu sebabnya Elia sengaja membongkar pernikahannya dengan Gaprielia agar dia memiliki alasan untuk membantu mereka. Uangnya sudah aku kirim, kau jangan lama-lama di dalam sana ya. Aku kesepian tanpamu sayang. Iya Kak, sebentar lagi aku akan keluar menemuimu. Sudah dulu ya. Kepala Kak Lepi sudah keluar tanduk karena aku terlalu lama memakai ponselnya. Baik suamiku, ucap Elia kemudian memutuskan panggilan. Lepi pura-pura masih merajuk saat Elia menunjukkan pesan masuk bahwa nomor rekeningnya telah mendapat transferan uang dalam jumlah yang sangat besar. Jangan sok jual mahal lagi kau gadis galak. Aku tahu kau sebenarnya sangat bahagia kan setelah memeras Gaprielia, sindir Junio. Iyalah, kenapa? Apa kau juga ingin kuperas seperti Gaprielia? Tanya Lepi tak mau kalah. Cih, aku bukan orang bodoh, sepertinya ya. Oh, jadi Paman Junio menganggap suamiku bodoh ya? Patricia tertawa melihat suaminya yang langsung membeku begitu Elia bicara. Tawanya semakin pecah saat Elia dan Lepi tidak berhenti memaki suaminya dengan gaya khas masing-masing. Mungkin kebahagiaan ini adalah jawaban dari semua doa yang dia minta selama ini. Tertawa bersama dengan penuh kehangatan, Patricia kemudian mengelus perutnya sedikit banyak mulai membuncit. Dia sangat bersyukur karena nanti anaknya akan dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang penuh kebahagiaan.
Terima kasih adikku yang cantik, berkatmu aku bisa menemukan kebahagiaan ini. Aku menyayangimu, Eleanor Young, adik dan juga malaikat di hidupku.